Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Anugerah Tuhan kita nikmati bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk menyampaikan pelajaran Alkitab pada malam ini. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan satu topik besar tentang menyelesaikan masalah. Bahkan di rayon sebelumnya hari Selasanya yang 2 minggu lalu sudah sempat saya bahas. Tetapi hari ini kita akan mulai kembali topik ini, menyelesaikan masalah dengan lebih rinci. Jadi ini adalah yang pertama untuk mungkin 2 atau 3 kali jika saya kembali dipercayakan. Menyelesaikan masalah. Kita akan bertolak kembali pada ayat yang sudah pernah kita baca, Ester pasal 4 ayat yang pertama. Kita akan kembali bertolak dari sini. Ester pasal 4 ayat 1. Saya baca untuk kita semua. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ini adalah reaksi emosional dari Mordekai yang menghadapi masalah. Masalah, saya ulang lagi dulu ini sebelum saya lanjut. Masalah yang dihadapi Mordekai tidak ringan. Ancaman pemusnahan ras alias genosida diinisiasi oleh seseorang yang bernama Haman, pejabat tinggi dalam kerajaan Ahasveros. Jadi ini masalah yang tidak gampang untuk diselesaikan. Sehingga ayat 1 melukiskan reaksi emosionalnya, perasaannya. Bayangkan laki-laki ini ada kedudukan di waktu itu sampai melolong-lolong dalam bahasa Indonesia. Ini berarti menggambarkan betapa berat masalah. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di akhir kitab Ester, saya ulang, di akhir kitab Ester kita temukan Ester, Mordekai dan orang Israel berhasil menyelesaikan masalah yang berat ini. Mereka berkemenangan. Amin. Nah, kita punya masalah sendiri-sendiri, tidak seberat yang dihadapi oleh Mordekai, Ester dan orang Israel, orang Yahudi. Enggak. Ya, masalah kita adalah di hari-hari, dari hari ke hari pasti ada masalah. Tapi pada poin pertama, sebelum saya masuk pada beberapa prinsip menyelesaikan masalah, di poin pertama kita harus sepakat dulu. Masalah yang datang di depan kita mau kita apakan? Ini dulu, sepakat dulu. Saya akan mulai dengan pengertian kata masalah. Dalam bahasa Inggris, problem. Saya catat pengertian kamus, saya lupa ini, kamus, saya pakai kamus Webster kalau saya tidak salah. Pengertian kata problem, dengar ini, dia pengertian. Sesuatu atau situasi yang dianggap tidak bisa diterima. Jadi masalah, problem itu keadaan, situasi atau sesuatu yang beta sonde bisa terima ini ada. Jadi dari awalnya saja penjiwaan katanya saja ini ketong sonde, harusnya sonde mau ada dia. Nah ini. Sesuatu atau situasi yang dianggap tidak bisa diterima, bahkan dianggap berbahaya. Tadi malam saya dan anak-anak tuh nonton film Beast. Bapak Ibu mungkin sudah pernah nonton, itu tentang seekor singa yang sangat besar lalu jadi jahat dan memangsa orang-orang di Afrika Selatan. Lalu ada satu adegan di mana satu orang pemeran itu dia ketemu dengan itu singa-singa yang baik. Baru dia pelok dia itu singa. Singa datang terkam dia, tapi ternyata dia yang besarkan sejak kecil. Jadi singa ini kenal dia. Dia pelok. Istri saya bilang, beta sonde akan pernah bikin begitu. Katong de kucing sahabat jengkel, dengan anjing saya kalau galak katong son mau dekat. Ini singa besar-besar.
Jadi kalau dianggap berbahaya, kita tidak boleh, mentalitas kita tidak boleh terima ini barang. Namanya bahaya. Wih, itu singa kalau ya dia lagi baik-baik, tak wujud dia tiba-tiba, beta hari ini ada jengkel, mati. Jadi problem itu adalah sesuatu atau situasi yang dianggap tidak bisa diterima atau berbahaya, sehingga memerlukan penanganan atau penyelesaian. Ini kita main kata aja dulu. Ternyata kata problem artinya ada sesuatu yang kita tidak mau terima, kita anggap berbahaya sehingga harus secepatnya ditangani, diselesaikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih tegas lagi. Kata masalah artinya sesuatu yang harus diselesaikan. Titik. Kenapa beta ajak kita berpikir dulu dari ini dua kata ini? Kenapa saya ajak berpikir? Supaya kita gelisah dalam masalah. Itu dulu. Jangan suka berlarut-larut di dalam persoalan. Ya memang beta ada masalah, apalagi dia mulai rohanikan dia masalah. Ini memang ya Tuhan izinkan. Bahaya ini. Tuhan izinkan berapa tahun? Ini masalah. So 2-3 tahun. Beta stres cuma kalau Tuhan percayakan ini ujian ada di beta. Ini kesalahan pikir ini. Namanya masalah, dia ada untuk diselesaikan, bukan untuk kita nikmati di situ. Boleh sepakat dengan ini Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari kalau masih kurang yakin, mari ketemu lihat itu ayat tentang pencobaan dan ujian. Itu ayat yang sangat terkenal, Yakobus pasal 1. Kan ada orang bilang, kan ini kan ujian dari Tuhan. Ini pencobaan. Jadi ya mungkin Tuhan bilang beta bertahan terus. Dalam masalah bertahan terus. Ayat 13 dulu, setelah itu kita naik ayat 12. Ayat 13 yang sudah lihat katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau lanjut ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Problem bukan dari Allah, tapi dari diri kita. Sehingga kita tidak boleh nyaman di situ. Kalau ada pencobaan yang kita sebut pencobaan, bukan dari Allah. Tapi kan ayat 12 ada bilang berbahagialah orang. Mari kita baca babai. Baca babai. Siap? Ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dicobai. Salah baca. Minta maaf. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Boleh lama-lama. Lanjut 2, 3. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang disebut berbahagia mereka yang bertahan dalam pencobaan, kemudian tahan uji. Kemudian bagian B bilang menerima mahkota, artinya menang. Ada orang kalah terima mahkota, saudara. Ya kita sambutnya. Yang juara 15 dari 15 peserta terima medali. Tidak ada. Terima mahkota kemenangan. Yang juara 10 dari 7 peserta. Tahu dia ada dapat nomor 10 dari mana. Tidak bisa. Yang dikasih mahkota adalah yang menang. Artinya kalau ada pencobaan, kita ini dianggap berbahagia jika menyelesaikannya. Itu mentalitas itu yang harus kita bangun. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu, kita harus merasa berbahagia karena kita akan menang. Amin. Dan kalau mau menang, jangan terlalu lama dalam pencobaan. Semakin cepat kita menang, semakin baik. Karena nanti akan ada masalah berikutnya Bapak Ibu.
Masalah ini sudah akan habis. Ada orang bilang masalah itu nanti selesai ketika hembusan nafas terakhir. Selama masih hidup di dunia, dia berganti-ganti. Nah, kalau yang satu belum selesai, tambah yang satu, itu namanya kompilasi. Salah, komplikasi. Sama sah. Kompilasi kan artinya kumpulan. Komplikasi artinya sota kumpul, bagus sese di situ. Sampai-sampai tidak ada di sini saudara, tapi di sana sini kayaknya ada. Sampai-sampai ada orang Kristen terbungkuk-bungkuk dalam masalah. Capek sekali dalam masalah. Coba lihat kiri kanan, muka capek kok sonde. Kayaknya muka segar karena Tuhan memberkati kita. Amin. Kecuali Maksi. Dia banyak masalah dia. Oke, sampai sini kita harus sepakat dulu. Kalau ada masalah itu harus diselesaikan. Satu yang saya mau koreksi juga soal mentalitas menghadapi masalah. Tapi Pak Pendeta, beta ini Ayub. Sabar, cek KTP dulu. Yang betul sah, Ayub atau Ofred? Kalau Ofred bilang Ofred, jangan bilang Ayub. Ya, kita suka sekali mencari konteks-konteks khusus lalu dicocok-cocokkan dengan diri kita. Padahal Ayub itu cerita khusus yang tidak pernah terulang. Ayub ya Ayub. Harus ingat, di dalam Alkitab itu ada kisah khusus, ada kisah umum. Yang umum adalah masalah datang kepada Daud, Daud kalahkan Goliat. Yang umum adalah Yosafat berperang, tidak mampu, Tuhan menolong Yosafat. Yang umum adalah Esther, Mordekai dan orang Yahudi menghadapi persoalan berat dan berkemenangan. Itu yang umum. Dibutuhkan pribadi terpilih yang sangat khusus baru bisa bilang Ayub. Kalau beta sih silih ini barang Tuhan, kalau boleh nah jangan. Beta terima yang biasa-biasa saja, jangan khusus. Biar saya beta bukan orang khusus. Karena Ayub punya. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan memang meluaskan itu ke Ayub karena dia tahu. Tuhan tahu, dia sanggup. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan, meluaskan pencobaan melebihi kekuatan. Jadi apapun yang kena di kita, kita pasti mampu karena Tuhan sudah melihat kemampuan kita. Haleluya. Ini dulu mentalitas ini harus dibangun supaya waktu menghadapi masalah kita tahu bagaimana menghadapinya. Nah, kebetulan Pak Eldi ada. Ini UPA ini kan terinspirasi dari khotbahnya Pak Eldi 3 minggu lalu. Oke, sekarang kita masuk kepada beberapa prinsip. Menurut kisah Esther, Mordekai dan orang Yahudi untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah. Mungkin saya akan selesai hari ini di prinsip yang pertama dulu. Sabar, mentalitas kita sudah sepakat semua ya. Kalau ada masalah untuk diselesaikan. Amin. Sampai sini setuju ya. Jangan lagi menikmati masa-masa penderitaan. Aduh, beta stres kok dinikmati. Harus dihadapi. Prinsip yang pertama Bapak Ibu adalah prinsip antisipasi. 2 minggu lalu saya sudah sempat lemparkan di PA secara umum. Tapi hari ini kita perdalam ini dia. Prinsip yang pertama adalah prinsip antisipasi. Kalau kita kembali ke Esther pasal 1, di situ dikisahkan Ahasweros jengkel dan dia ratu nama Wasti, dia pecat. Lalu Esther pasal 2, Ahasweros akhirnya menyesal. Sekarang beta sudah ada ratu. Dia bikin sayembara supaya memilih ratu yang baru. Dan tercatat di situ bahwa Mordekai mendaftarkan Esther untuk ikut di kontes mencari ratunya Ahasweros. Secara dari sudut manapun, beta kalau jadi Mordekai, beta sonde akan peduli dengan itu Ahasweros pun kejombloan. Lu mau galau karena sonde ada ratu, lu mau tatikam, peduli deh lu do. Kenapa? Ini raja penjajah. Raja penjajah yang menjajah orang-orang Yahudi. Dia kalau lebih bagus dia sakit hati sampai mampus pimana. Tapi tidak begitu. Mordekai dan Esther
Dengar ini, antisipasi. Melihat satu peluang. Melihat satu kesempatan. Waktu kesempatan itu ada, Esther dia kasih maju, dia lihat. Kalau kita lihat di ayat 7 pasal 2, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu, beribu berbapa lagi. Gadis itu elok perawakannya, cantik parasnya. Jadi Mordekai lihat, lu gagah mah. Itu raja ada bikin pencarian ratu, ikut sah. Padahal saya ulang, dia tidak punya beban harusnya dengan kejombloan Ahasveros. Peduli amat itu Ahasveros itu. Tapi yang dia lihat adalah kesempatan. Dan kesempatan itu dia ambil, dia tangkap, lalu dia maksimalkan. Dan betul-betul terjadi, akhirnya Esther terpilih dan jadi ratu. Belum ada masalah, belum. Haman belum marah-marah dengan orang Yahudi, belum. Tapi dengar ini, posisi Esther sebagai ratu ternyata akan menjadi kunci yang sangat krusial. Kunci yang sangat menentukan ketika ada masalah dengan Haman di beberapa tahun ke depan. Nah itu dia. Antisipasi adalah segala sesuatu yang kita lakukan sebelum jadi masalah. Nah sekarang saya mau kasih praktisnya. Kita mulai dulu dengan, karena ini PA di gereja, kita mulai dengan kehidupan iman. Sebagai hamba Tuhan dari dulu, saya sering menemukan ada anggota jemaat, bukan di sini, ya, bukan di sini, di jauh sana, jauh dekat ada kayak, yang tiba-tiba rajin. Kenapa ini bapak ini tiba-tiba rajin ibadah? Kenapa ini ibu ini tiba-tiba doa puasa hari Jumat datang terus? Bukan cuma doa, puasa. Tiba-tiba kalau perlu dengan ibadah sekolah minggu dong hadir. Cek apa? Ada masalah. Ini namanya sikap yang reaktif. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Haleluya. Haleluya. Ini yang saya sebut dengan antisipasi. Belum terjadi apa-apa, belum terjadi kesulitan, tapi memang merasa butuh Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tekun dengan firman Allah, sehingga waktu tiba datangnya masalah, dia tidak gelagapan lagi. Dia tidak kok langsung cari ibadah langsung. No. Kenapa? Sudah rajin, sudah setia, iman sudah tebal, su kuat. Jadi begitu masalah ada, kita mau kasih tahu, begitu masalah datang, kalau orang itu memang sudah setia sejak lama, tidak mungkin terjerembab. Sampai paling tak jatuh sonde. Dan kalaupun jatuh, tangan Tuhan menopang, katakan amin. Tapi yang sonde antisipasi ini yang berat. Saya suka konsep ini Bapak Ibu Saudara. Saya suka konsep ini. Kehidupan iman yang aktif, yang suka beribadah, yang suka berdoa, yang suka mendekat dengan Tuhan, itu sebenarnya akan membuka semua potensi berkat kerajaan Allah di dalam diri seseorang. Boleh dia buka. Beta ini penganut ajaran kerajaan Allah sebelum populer. Makanya waktu di Manado itu dinamakan gerejanya Basilea Theos. Pak Ofred tahu ya, gereja Basilea Theos Kauditan. Karena saya bangun waktu itu dengan prinsip berkat-berkat, kepenuhan berkat kerajaan Allah. Jadi pengerja-pengerja sana pasti hafal doa tamatnya itu. Kiranya kepenuhan berkat kerajaan Allah melimpah bagi seluruh jemaat. Dan saya temukan itu akan teraktifkan dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Dan sudah terbukti Bapak Ibu Saudara, semua orang yang mengikuti jalan kerajaan Allah secara antisipatif, bukan cari Tuhan ketika ada masalah, bahkan masalah itu tidak datang. Bahkan tidak datang masalah itu. Dan kalaupun datang, dia mempenyelesaian lebih cepat. Karena sudah siap. Dia sonde butuh doa puasa 3 hari lah. Karena waktu datang itu masalah, dia memang sudah dekat dengan Tuhan. Mau mengantisipasi Bapak Ibu Saudara?
Haleluya. Saya yakin pengunjung, peserta-peserta PA ini adalah orang-orang yang memang suka beribadah. Ya PA saja datang. Tapi coba tularkan ini kepada saudara-saudara yang di rumah, anak-anak. Kasih mereka kesukaan dan kecintaan kepada firman sebagai antisipasi. Kita tidak pernah tahu loh ke depan akan jadi apa. Tidak pernah tahu kita. Tapi coba bayangkan orang yang jauh dari Tuhan, orang yang liar hidupnya, kena masalah, jadi apa coba? Hancur. Tapi kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang beribadah sungguh-sungguh, ada masalah ada tuh, tapi masih bertahan sampai sekarang. Karena apa? Kita sudah antisipasi dari sekarang. Itu harus menjadi gaya hidup. Ini sebenarnya ada banyak contoh, hanya takut banyak yang tersinggung. Saya ambil satu contoh satu. Ekonomi. Mungkin kita sekarang lagi banyak uang, lagi banyak berkat. Nggak tahu ke depan akan terjadi apa, kita nggak tahu. Takut juga ada resesi, takut juga ada apa. Nah sekarang dalam keadaan belum ada masalah, kita selalu bilang antisipasi dulu. Tabung. Investasi yang bagus, buka usaha yang baru. Itu paling senang dengar kalau ada jemaat datang ngomong, "Ketua ada buka usaha ini." Paling happy saya. Berarti sudah ada antisipasi. Tapi kalau nanti bereaksi patah kaki dulu baru mau, itu setengah mati. Haleluya. Ekonomi. Tapi harusnya dibahaslah di gereja lah. Tambah satu contoh, kesehatan. Ketong sudah pernah tahu ke depan ada virus apa nih, virus zaman sekarang memang dari dulu aneh-aneh. Tiba-tiba saya yang biasa bilang masuk angin sekarang sudah bilang COVID. Habis flu burung, beta son pernah lihat burung haji, tapi dong bilang itu dia nama flu burung. Flu babi, untung belum menular di manusia. Kalau dia menular habis. Tapi kalau dari sekarang kita sudah pola hidup sehat, itu kan antisipasi. Begitu dia datang, ketong lebih bisa tangkis. Haleluya. Saya akan berhenti di sini dulu. Nanti berikut saya sambung karena ada 4 prinsip penyelesaian masalah. Yang pertama dulu antisipasi. Saya mau tutup dengan ini. Ada satu cara berpikir bahwa kalau ketong mengambil antisipasi, seakan-akan itu kurang beriman. Waktu saya dulu sekolah Alkitab, itu digembar-gemborkan beberapa kisah yang waktu itu saya terima dengan hati menyala-nyala. Kisah misalnya John Sung, obor Allah dari Asia, pulang dari Amerika sebagai seorang dokter yang sangat brilian. Tapi di tengah jalan, di kapal, dia robek dia punya ijazah. Lalu dia melayani Tuhan, hanya melayani Tuhan saja. Waktu saya sekolah Alkitab begitu, sehingga waktu ditawari kuliah, apa itu kuliah itu? Kalaupun saya kuliah saya akan robek ijazah saya. Padahal kuliah saya belum. Tapi sekarang baru saya ngerti, enggak bisa begitu. Kalau ada kesempatan kita mengetahui sesuatu, kita menguasai sesuatu, manfaatkan. Seketika saya sudah kuliah, saya memiliki ilmunya, lalu saya menghadapi persoalan-persoalan dalam jemaat dan dalam kehidupan pelayanan, saya merasa lebih siap. Tapi kemudian dia bilang, lu sudah mengandalkan lu pemikiran. Loh, orang mengantisipasi kok disebut mengandalkan pikiran? Tidak begitu bosku. Nanti di bagian kedua kita akan melihat ada kesatuan antara yang kita sebut jasmania dan yang kita sebut rohania. Itu satu kesatuan yang utuh. Nah sekarang ini baru kita gelagapan. Begitu banyak hamba Tuhan, ya untung tidak di antara kita yang memang ketika di pelayanan soalnya tahu mau bikin apa. Ada satu video saya di Facebook, saya bilang waspadai hamba Tuhan yang bodoh, tidak bisa menggerakkan apa-apa. Sudah ada di masyarakat, tanganga di dalam masyarakat.
Tidak bisa berdampak. Karena tidak antisipasi. Tidak belajar. Tidak berjuang. Nah, mari Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak masalah yang bisa diselesaikan ketika kita melakukan langkah yang pertama ini. Tapi ini baru langkah pertama, ada 4 prinsip. Saya berdoa dan berharap PA ini bisa memberkati kita. Dan ujungnya kita bisa menyelesaikan semua masalah yang kita harus alami bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya adalah kemenangan. Amin. Puji Tuhan, selamat melakukan antisipasi-antisipasi yang diperlukan. Tuhan Yesus memberkati.